Paham lagi. Ya udah. Iya bener ya. Jadi metrik Mm-mm. itu adalah alat untuk Mengukur. mengukur mengukur kinerja dari model kita atau mengukur sesuatu. Dalam hal ini kalau kita topiknya machine learning berarti model nanti ya. Apa sih alat ukurnya Bu, begitu? Gitu. Aman? ya, Bo. Ya, Kak. Kemudian ini dia tahapan-tahapannya, tapi ini belum cukup apa namanya? Iya, ini masih terlalu umum ya. Bu. Jadi nanti kita sekarang fokusnya di machine learning aja ya. Nah, sekarang what is machine learning? Jadi secara umum machine learning can serve as a tool for solving this problem. One of the tasks of machine learning is to classify new users into different groups based on collected data. Nah, itu salah satunya dia bisa mengklasifikasikan dan salah duanya itu dia bisa meregresikan. Pertanyaannya apa itu Kak? Klasifikasi sama regresi. Nah, Ryan pernah mendengar istilah classify? Tahu. Apa itu? Ya, mengidentifikasi sesuatu. Kayak bukan identifikasi. Dipisah-pisahin jadi berapa. Kayak misalnya, Grup. kayak, ya grup. Oke, that's classification ya. Nah, kalau regresi, Oh, regresi. Mungkin kebalikannya classify kali. nah mendengar istilah regresi, Jadi, eh, kebalikannya dari classify bukan? ya gimana kebalikannya? Berarti, ya kelompok-kelompok itu beda-beda jadiin satu kelompok yang lebih gede. Oh, ya, Itu bukan? Oh, enggak, bukan. ya, no, 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 ya. Jadi Oh, kalau maaf, maaf. klasifikasi itu kita nanti kayak betul menggerupkan suatu data ke dalam grup tertentu berdasarkan kriteria tertentu, gitu. Kalau regresi gimana? Dia langsung Ryan memprediksi nilai dari suatu titik data itu. Sederhananya, berdasarkan tipe data, klasifikasi itu tipe datanya biasanya kategorik. Ya, jadi misalnya Ryan punya kriteria pertama jogging, kemudian apa apa lagi ya? Nge-gym, kemudian apalagi makan sehat. Nah, Hmm. klasifikasinya nanti apakah dia orang yang tergolong apa namanya sehat atau tidak. Nah, nilainya hanya ada dua atau kategori, bisa lebih juga. Sehat, tidak, sangat tidak sehat. Mungkin gitu ya. Nah, kalau Ah, regresi dia lebih ke memprediksi angka, kan ya. Jadi misalnya Ryan nge-gym, kemudian apa lagi? Jogging, kemudian makan makanan sehat, kemudian apalagi let's say mandi pagi. Nah, regresi itu lebih berapa sih kinerja jantungnya? Nah, gitu ya. Karena sudah melakukan hmm. kriteria-kriteria tadi. Jadi nanti dia lebih ke angka. Hasil akhirnya itu angka. Gitu ya. Oke, paham Oh, sampai sini? Klasifikasi. oke, oke. Oke. Ya, contoh realnya itu adalah klasifikasi itu kan biasanya nanti kita pakai data itu juga ya. Memprediksi kalau skripsi saya kemarin klasifikasi juga ya. Saya memprediksi pasien yang gagal jantung apakah bisa bertahan hidup atau enggak gitu. Kemudian kalau regresi contohnya mungkin ya prediksi harga rumah di tahun depan. Gitu. Ya, itu kan angka tuh keluarannya. Berdasarkan misalnya rumahnya itu luasnya segini, kamarnya segini, kemudian apalagi yang dia terletak di pinggir jalan. Otomatis lebih mahal ya Hmm. daripada rumah yang terletak Kompak, di iya kompak. gitu. Itu kira-kira regresi begitu ya. Ya. Hmm, Oke. oke. Nah, sekarang kita berbicara tentang machine learning. Nah, ini dia bahwa dalam dunia data itu kita punya ilmu namanya data scientist atau ilmu data ya, data science gitu ya. Nah, itu ternyata dibangun oleh tiga fundamental ilmu ya. Yang pertama matematika dan statistik, kemudian yang kedua computer science ya. Kemudian yang ketiga domain knowledge namanya nih ya. Domain knowledge itu apa? Misalnya Ryan bekerja atau profesinya sebagai seorang petani.
ya, petani profesional atau modern. Nah, dan Mm-mm. Ryan paham ilmu matematika serta ilmu komputer. Nah, ini sangat berguna misalnya nanti dalam membuat model. Ryan itu membuat model prediksi apa namanya? Estimasi produksi di tahun 2030 gitu ya. Model Ryan mengatakan bahwa predik apa jumlah yang akan Anda hasilkan gitu ya, katakanlah di sini sebesar 30 ton di tahun ini. Nah, tetapi karena Ryan punya ilmunya bahwa di tahun 2030 nanti saya pikir bukan 30 ton ya, 2003, tetapi mungkin hanya sebesar 10 ton. Kenapa? Karena saya tahu ilmunya bahwa di 2030 nanti akan terjadi krisis. Nah, misalnya seperti itu. Kita tahu ilmunya, kita bisa mencocokkan nanti. Gitu ya. Itu yang disebut domain knowledge ya. Nah, sekarang kakak ingin bicarakan apa? Bahwa ini dibangun, semua keilmuan ini membangun suatu apa namanya keilmuan yang Ya, sangat tajam ayah. namanya sains data. Ya. Kenapa? Nggak apa Kak. Ya, sains data. Nah, apa itu sains data? Ya ini kumpulan dari machine learning, science, sama data analisis. Nah, machine learning itu perpaduan dari matematik dan computer science. Science itu perpaduan dari matematik dan domain knowledge. Domain Kemudian knowledge. data analisis itu, iya, data analisis itu perpaduan antara sebenarnya matematik juga masuk ya di data analisis, subjek domain knowledge sama computer science gitu. Dan ini semua membentuk apa yang namanya data Data scientist science. atau seorang data scientist atau data ilmu data. Nah, kemudian definisi formal dari machine learning itu apa? Ini dia ya. Jadi machine learning itu adalah a set of methods that are not characterized by directly solving a problem according to a set of algorithm ya. Tapi ini saya agak kurang setuju ya dengan apa namanya? Ya, setuju-setuju aja lah ya dengan eh, apa namanya? Penjelasannya. Definisi yang tertulis di sini. Ya, yang saya ini adalah yang saya catat adalah dia nanti by learningnya itu in the process of solving of many similar similar problems ya. Jadi dia itu nanti melihat pola. Machine learning itu belajar dari pola data. Kuncinya begitu. Dari pola dia Mm-mm. mendapatkan formulasi matematis. Dari formulasi matematis itu kita bisa mengestimasi masa depan, memprediksi bahasanya. Gitu ya. Itu inti dari machine learning ya. Oke. Nah, sekarang ini ada ya ternyata. In other words, machine learning allows a computer to learn how to solve problems without having a clear solution algorithm. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti machine learning itu ya dia bisa memeriksa suatu pola tanpa ya kita mencari algoritma yang persis banget dengan keadaan itu gitu. Tapi dia menghafal polanya. Itu maksud statement ini. Nah, sekarang what role does mathematics play in this? Oh, banyak sekali ya sebenarnya. Nggak hanya ini. Ya, ini secara dasar. Pertama, kalau Ryan ada keilmuan statistik dan matematik akan sangat mantap. Kemudian matematika, analisis, kemudian probabilitas, kemudian teori graf, dan ini semuanya akan Ryan pelajari nanti kalau di perguruan tinggi, kalau masuk perguruan tinggi ya. Gitu. Hmm. Nah, the result of machine learning is a mathematical model. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa nanti hasil akhirnya adalah suatu model matematis. Gitu. Tapi ya lebih dalam lagi sebenarnya iya sih ya, mathematical model. Oke. Nah, sekarang apa itu formula matematika? Ya, model matematika ya itu adalah formula matematika, singkatnya demikian. Nah, contoh Mm-mm. model yang dapat kita lihat, mungkin Ryan punya smartphone atau iPhone, itu pasti ada yang memprediksi cuaca. Betul? Mm-mm. Ya,
Jadi weather forecast itu dibuat modelnya itu berdasarkan model matematika atau formulasi matematika. Nah, keilmuan dari prediksi ini atau peramalan ini masuk sebagai salah satu ya cabang dari machine learning begitu. Jadi kalau kita meramal bukan meramal dukun-dukunan ya, ini kita meramal berdasarkan data gitu. Gitu ya. Oke? Nah, Hmm, kemudian gimana gimana? Ada yang mau ditanyakan oke. dulu? Maksudnya kalau ada decision to make to issue a loan tuh gimana? Ah, ini tadi apa namanya? Yang ini klasifikasi. Jadi ini kasusnya kemarin saya pernah buat project ini ya. Jadi nanti kita Hmm, ada data pelanggan, kemudian hmm. kan dia meminjem gitu ya. Kita bisa prediksi bahwa kalau data pelanggan ini begini-begini, kita bisa melihat bahwa apakah nanti dia akan mengembalikan pinjaman atau kabur gitu. Gitu. Oh, Itu ya dilihat maksudnya. kayak Kemudian dilihat berkasnya ya. Kayak kalau ini iya, orang kayak dengan iya, rekor-rekornya mereka, apakah mereka gitu, bisa betul sekali. menjaminkan kembalikan duit yang dipinjamkan gitu ya? Iya, betul sekali. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian spam Oke. filter, mungkin Ryan punya email, kan ada email spam tergolong spam sama enggak kan biasanya. Nah, Oh, kemudian ada terkadang spam itu masuk ke yang bukan spam. Nah, itu kadang modelnya ya nggak ada yang sempurna ya. Modelnya kadang butuh maintenance ya atau butuh perbaikan lah gitu ya. Jadi nggak ada model yang sempurna sehingga terkadang kesalahan itu ya wajar. sangat wajar gitu. Gitu maksudnya ya. Oke. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman ya sekarang kan semakin canggih juga modelnya gitu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, how does a computer know how to create a formula that will make a correct prediction? Nah, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama, we have to prepare our data ya. Kemudian select the basic algorithm and then select model parameters. Nah, sekarang kita Hmm, mungkin akan melakukan hal yang ini sama yang ini. Kalau yang ini mungkin belum ya. Maksudnya belum itu kita pakai parameter dasar doang ya. Gitu. Hmm. Oke. Oke, sekarang creating a model based on classification algorithm. Nah, sekarang kita coba buat tugas. Ini saya langsung ke part 2-nya, nanti Ryan langsung mengetik ya. Saya arahkan tapi. Nah, jadi nanti kita pakai apa namanya? Data ini Titanic jadi ini kalau kita baru belajar kakak juga dulu pakai ini saat belajar pertama kali machine learning disuguhkan data Titanic disuruh untuk memprediksi penumpang yang meninggal sama yang hidup gitu. Jadi nanti datanya terdiri atas apa aja Kak? Pertama passengers ID ya, kemudian identitas passengers, kemudian survived. Ini yang akan kita prediksi apakah bertahan atau enggak. Kemudian pick class, name, sex, age, and ship SP dan ada berapa kolom ya? 12 kolom. Park, ticket, fare, cabin, and embarked. Nah, itu yang akan kita prediksi. Dan nanti kalau kakak tanya, Ryan menganggap apakah semua kolom ini penting? Hmm, Apakah semua, belum tentu. bukan menganggap. Belum tentu. Belum tentu. Why? Karena kan yang kita cariin kan yang bakal ngaruh ke kalau mereka survive atau enggak kan. Oh iya, Kayak betul nama sekali ya. Mantap. sebenarnya Bagus. masa orang tuh namanya beda jadi kayak jadi kemungkinan yang mereka buat survive lebih tinggi kan nggak mungkin gitu nggak logis. Oh iya, iya. Betul ya. Jadi mantap ya awalan yang bagus untuk orang MLE ya. Oke, mantap ya. Betul sekali ya. Jadi analisisnya seperti itu nanti kita coba prepare data itu seperti memilah kolom mana yang penting untuk model dan kolom mana yang enggak gitu. Itu salah satu pre-processing datanya. Kemudian ini dia bahwa
kita dapat melakukan data analisis sebelum melakukan apa namanya modeling ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ini ceritanya ya bahwa what characteristics can influence whether a passenger will be saved or not. Nah, jadi ini karakteristiknya ya. Pertama mungkin wanita, anak-anak, dan first class passengers are more likely to survive. Tahu kenapa wanita lebih dulu diselamatkan? Karena mereka emang apa disuruh duluan kan? Ya kan, kakak mau ngejokes tadi. Apa women Kenapa? apa Oh, women karena apa ladies disuruh. first? Kenapa? Karena Bukan, lady bukan itu. Bukan itu. apa? Supaya laki-laki tenang dalam berpikir. Ya Gitu Allah. ya, ya. Jadi kan kalau ada Oh wanita gitu. biasanya ribut gitu ya. Oke oke oke. Astagfirullah. Gitu ya. Ini jokesnya bapak-bapak banget nih. Oke, gitu Aduh. ya, ya. Ya. Women, children, dan first class ini lebih, ya bukan lebih utama, tapi ya bahasanya lebih utama lah ya. Kemudian, passengers who did not travel alone had a better chance of being rescued ya. Jadi ini ya mungkin Ryan juga merasakannya ya kalau kita traveling ke beberapa tempat kemudian terjadi bencana, kalau kita bersama keluarga tentu saja peluang untuk hidup itu lebih besar ya karena kita saling bahu membahu membantu nanti. Gitu ya. Itu maksudnya. Itu logika berpikirnya seperti itu. Kalau sendiri ya bodoh amat nanti ya, orang juga nggak kenal kita, kita nggak kenal orang. Belum tentu orang menolong kita dan kita juga Mm-mm. belum tentu mau menolong orang lain gitu. Kemudian ini cabins located on the upper decks are close to the lifeboats. Nah, ini maksudnya ini kita secara naluri aja, bukan secara naluri juga ya, tapi secara logis aja ya, bahwa orang yang Mm-mm. lebih dekat dengan perahu tentu saja ya lebih mudah untuk menggunakannya nanti ya, sehingga lebih ya peluang untuk hidupnya lebih besar. Itu analisis-analisisnya. Nah, sekarang coba kita Mm-mm. lihat apakah itu benar berdasarkan teori tadi, apakah benar berdasarkan datanya. Oh, ternyata benar. Saat saya melakukan grouping terhadap jenis kelamin yang bertahan itu sebagian besar hampir 75% itu wanita. Kemudian sisanya itu adalah laki-laki. Artinya apa? Oh, berarti hipotesis yang tadi itu adalah benar gitu. Gitu ya. Kemudian kalau Bu, kita lihat berdasarkan Bu, maaf Kak. apa kelas pertama itu yang bertahan hidup untuk yang oh wait. Nah, ini wait. Semakin tinggi kelasnya ya, semakin naik kelasnya, angka kelasnya maksudnya, peluang untuk bertahan hidup atau meninggalnya itu semakin rendah. Nah, ini contohnya kelas ketiga itu peluang untuk meninggalnya ya semakin rendah, rendah ya. Persentasenya mungkin 25% nih maksudnya ya. Oh 20 yang katakanlah 25%. Kemudian peluang untuk bertahan hidup di setiap kelas bahwa kelas pertama itu yang paling besar. Nah, gitu. Ya. Jadi ke sini semakin menurun ya. Kalau ini ke sini semakin naik. Peluang untuk bertahan hidup kelas pertama itu lebih besar daripada peluang untuk bertahan hidup kelas ketiga. Gitu ya. Ini analisis-analisis sederhananya. Kemudian eh apa namanya? Ini nanti terkait data-data yang kita perlukan sepertinya passenger ID, name, tiket dan kabin itu kita tidak perlukan. Data-data yang kita perlukan pick class, sex, SIP, SP dan sebagainya. Begitu. Dan untuk melakukan drop method ya akan kita lakukan pakai drop 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 itu nantinya. Oke, mungkin itu aja teorinya ya. Ya, sekarang Ryan langsung aja kakak arahin supaya lebih ngena nanti. Ini fungsinya apa dan itu mengapa. Boleh share screen, Ryan. Oke Kak. Langsung di kok. Iya, Scott. Ya, VS Code langsung. Atau di collab aja kali ya. Tapi buka Oke. VS Code dulu karena di situ ada
datanya ya. Titanic.csp. Oke, Kak tahu nggak Kak? Kenapa? Kak saya lagi Doha. Tadi saya pas kemarin tuh Hmm. habis main basket ngelewatin Ah, jalanan. terus Terus namanya mau tebak gak namanya apa? apa? Farabi Street. Widih. Oh, itu mungkin ini nama tokoh yang ini. Ya saya juga juga ada namanya di itu. Di sini juga ada namanya Ryan Al Ryan Road. Oh, oh iya ya. Kan itu tokoh, kan Farabi termasuk tokoh Islam kan? Iya, Tapi yang kakak herankan, emang Ryan main basketnya sama siapa? Maksudnya, sama iya sama sama siapa? teman, Loh, sama saudara. oh, Ini air oke. aman gak Bu diminum? Bu, enggak. Di ada analisis ya. Apa di basic of machine learning? Basics. Nah, itu. Sekarang datanya ditaruh di Drive aja ya, Nia. Kemudian buka, karena lebih mudah ngodingnya di Google Colab sih. Oh ini Oh, harus di algo bukanya. jangan, iya, Algo PS Code itu mah. Wah, ah, ini tapi ada teknik CSV-nya. Kalau bisa gunain aja, tapi kayaknya nggak bisa kalau kita Nggak lihat bisa, nggak website. bisa. Lah, kok yang kebuka al? Iya, itu dulu ya. Bentar, dia login Bentar, nanti. Enggak. bukan Emang bener kayaknya. algo. Yang kebuka tadi yang VS Code biasa. Nah, Iya, tunggu bentar ya, tunggu bentar. Nanti dia login ya, agak lambat memang. bedanya algo VS Code sama VS Code biasa apa? Kalau Algo PS Code tuh package-nya yang akan kita pakai udah diinstalin. Sama Python-nya versi lama sih. Nah, kalau VS Code biasa nanti Ryan perlu install package-package dan kadang itu banyak yang trouble sih. Teknis banget lah. Hmm, Tapi apa namanya? Kalau udah terbiasa ya lebih seru sih pakai yang biasa ya. Nggak pakai Algo PS Code. Karena lambat Algo PS Code-nya. Sama dari ah, Algo PS Code kita dapat langsung submit tugasnya gitu aja sih bedanya. oh, Kalau di PS Code biasa nggak bisa. Nah, kita aduh, lama banget nih. Kemarin kayak gini juga. Kau boleh ngasih main ke aku aja nggak filenya? bentar. Kakak udah download nih. Soalnya kemarin bentar ya semoga ada. Saya taruhnya di mana? Python Pro 2. Nggak ada kan? Bentar ya ini ya. Hmm, hmm, hmm. Lagi punya udah chat. Ryan, mana Ryannya? Ketemu kak. Udah nih, bentar ya tapi.
Hmm. Nah, itu Yan. Ada-ada aja nih orang. Eh, Ayo, Google upload di Drive dulu. Buka Drive. Buka dari Drive aja Google Colab-nya Yan. oke. Drive sign in. Bingung banget nih. Ini aku bingung dah Zoom kalau kayak gini tuh mengganggu banget soalnya. Ini loh apa bar ininya, Maksudnya? Oh, bar ininya suka ngeganggu. Ya, di mana Kak? bebas. Mau buat folder baru juga boleh. Karena kita akan banyak make ini juga sih collab nanti. Dari tadi. Nah, ini datanya nanti, Yan. Tapi jangan di Mhm. open di sini, jangan di open di sini. Kita nggak bisa analisis kalau di sini. Nah, Mana tapi ini di up. di mana letak data itu? Gimana ya? Ah itu tuh collab notebook itu taruh di collab notebook itu aja tadi. Tadi My Drive. Nah, itu tuh. Taruh oh, nah upload di sini aja. End folder. Take the night you was true. Nah, oke. Ini kok banyak banget file untitled. Buka dari situ aja, buka. Ini apa sih emang? Hmm, nyoba-nyoba aja ini. Oh ya. Oh, oke. Terus aku buka Dari notebook aja sini gitu. aja, dari sini aja. Bukanya Yan. Yang anti itu aja ya? Iya, boleh. Tapi judulnya jangan gitu ya nanti supaya Ya biar bisa bisa bedain lah. dikumpulin. Ini cuma nyoba-nyoba. Oke. Nah, sekarang import pandas SPD ya. Ntar aku, oke. Apa namanya? Bebas, Ya, bebas. Titanic Analysis. Keren. Oke, let's go. Import pandas SPD. Bener nggak? SPD. Gini sih. Udah. Kemudian run. Oh, belum di mount ya ini. Run aja Ran. You come a long way, kid. Allah. Allah. Special. Allah Akbar. Kayaknya perlu di mount dulu deh Nah, nanti. dah. Udah. Terus, Shift enter aja pakai nanti ya supaya langsung muncul ini. Nah, oh gitu. kemudian data sama dengan pd.read.csv ya. Read underscore. Ada Read, unscrew. iya, CSV dalam kurung nama datanya tadi. Ya. Dan tanda petik, jangan lupa. Eh, Tanda tanda petik. petik ya. Ya, bentar. Ini ya bisa. Kalau di F apa? Di situ DF ada tuh di F. sama data frame. Namanya di sini tapi bukan data frame tapi data. Bebas sih kalau mau DF silakan. Oh, udah biasa aja, aja. Ya, Sama ya. ya run. Ah,
Shift enter. Oh, taking an eye with through. Ah, Ini kok nggak belum ada? belum di mount, Cian. Coba ke sini Gimana? dulu. Atau dari situ, ya. Ini klik yang itu folder itu tombol enggak. Ya, yang tadi. Oh, yang tadi. Ya, ada tuh gambar folder ya. Nah, Oh, ini. kemudian koneksi bukan di situ. Koneksikan klik drive-nya. Nah, Oh, ini Mount Drive. hmm. Kemudian nanti ada If muncul your di head drive-nya bentar. to the Udah nggak? sky, say Harusnya sih kalau udah, hi, harusnya sih udah ya kalau udah. hi, hi, hi. Um, Kok belum tapi? udah muncul nih. Ya, di mana tadi filenya? Aduh, Hmm. di copy paste aja ya. My Drive enggak Oh, sih? Dia di My iya tadi Drive, My dia di My Drive. Drive. Oh my God, banyak banget. Oh, mana tadi? Mana organize? Bukan. Enggak. Lewat situ aja tadi. Lewat My situ aja. Drive. Lewat, Ya, ah, bentar. My Drive itu. Buka remote. Ini ya. Oke. Hmm. Ini di close aja, lewat sini aja nyarinya. Loh, mana dia tadi? My Drive itu. Kok hilang sih? Penerbitnya tutup dulu, Kak. Ah, 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 Loh, ah. mana nih? Ini apaan ya? Kok filenya nggak ada ya? Hmm. Nanti kalau di-upload nanti dia lain lagi tempatnya. Jadi kita cancel dulu. Connect. Sakit banget. Ah, ah, ah. Bentar, tunggu bentar. Nanti dia muncul. Nah, ini dia. Oh, itu Drive namanya. Nah, Iya. oh, Nah, itu mana tadi ya? Coba Collab Notebooks, copy paste ya. Titanic. Oh, bukan. Titanic.csp-nya. Copy paste. Titik tiga. Nah, taruh di. Nah, Ini, mantap. Oke, run. coba lagi. Nah, you, what the? Um, Oh, ulang ya. Dari awal, ulang. Di run dari awal, ulang. Dari hmm, import Pandas SPD-nya. Nah, oh gitu. nggak tahu. Dah, Oke, sekarang lihat preview datanya. Panggil datanya langsung. Nggak usah datanya. dot ya. Langsung aja. Nggak usah ada tanda ini. Eh, Kurung data sit. aja. Iya, boom. Nah, ini dia Wow. bentuk datanya. Nah, sekarang yang kita tidak perlukan itu dihapus aja. Yaitu apa yang tidak diperlukan? Eh, Eh, tadi tulis name. eh, apa namanya? Data.head aja deh di situ. Data.head untuk cek 5 data pertama. Head dalam kurung. Oh ya, Di dalam kurungnya. Oke. Pakai shift enter aja ya supaya langsung ke bawah nanti. Oke. oke. Kemudian setelah itu data.columns coba nggak pakai kurung ya. Columns run. Nah, sekarang
Data sama dengan data.drop. Kita ini yang kolom-kolom yang tidak diperlukan. Jangan gitu. Ya boleh gitu sih. Cuman ya udah sih gitu. Ih, Jangan apa? gitulah, Labels. jangan gitu. Pakai data dot Ya. data sama dengan data.drop aja supaya nanti nggak berlangsung berubah. Data.drop dalam kurung dalam Ya, kurung Kak, dulu. bener. Kak, kalau langsung data drop gimana? Langsung ke ubah nggak bisa dihilang, nggak bisa dibalikin lagi. Iya, kalau in place sama dengannya in place-nya sama dengan true. Waduh, ngeri banget. Oh, itu makanya kita buat dalam variabel lain aja. Oh, Kemudian, oke. tapi nama variabelnya sama data sih, ya nggak apa-apa lah. Kurung siku kalau kita menghapus kolom yang lebih dari satu pakai kurung siku. Oh bukan, di dalam kurung biasa ada kurung siku. Nah, Nih, ya apa aja yang dihapus tadi? Passenger ID, kemudian apa lagi? Name, kemudian tiket, kemudian kabin. Nah, bisa dilihat itu tiket juga unik nilainya ini ya, terus kabin koma ya? juga unik. Iya, bukan bukan di dalam tanda ininya kurung sikunya. Oh, Koma, oke. name, Oh, age, bukan age mah penting banget. ngaruh. Tiket ya? Tiket. Tiket, tiket kabin sama apa lagi ya? Coba. Coba embark berguna nggak nanti ya? Hmm, Berapa? kayaknya sih Kevin. enggak sih ya. Coba nanti aja deh dilihat. Tadi Udah? embark kayaknya iya deh. Ya, sekarang kurung siku, ya. Eh, eh, eh. Eh, Kurung siku, koma. Eksisnya sama dengan satu ya. Kalau kolom itu satu, kalau nol itu dia menghapus baris nanti. Aksis sama dengan satu. Oke, run. Udah ada. ya itu doang. Kalau gini indeks nggak usah. Nggak usah, itu default aja. Oke, berarti kalau kita run data lagi, Aduh, udah deh. Data drop, boom. Nah, itu dia ya. ya. Aman ya berarti. Ah, Tapi ini kok, kok Edge gak tahu deh. Kalau yang nine gini gak nah? ya nanti itu kita isi aja nggak apa-apa. Kita udah belajar metode pengisian data kan ya. Hmm, Nah, kemudian sekarang kita analisis yang embark ya. Ya, caranya gimana? Coba lihat panggil dia sendiri, data drop kurung siku embark. Kurung siku pakai kurung siku eh, embark. Coba lihat. Oke. Coba jangan gitu tapi tambahin metode dot unique way. oh unik. Iya, dalam kurung. Oke, run. Boom. Nah, ada yang none ternyata, ya. Ah, Nah, tapi nanti hmm, coba count value aja ya. Data drop embark dot count value coba. Bukan embarknya aja, embarknya aja. embar dulu. Iya, Embar dot count value. dot ya, count values ya. Underscore harusnya. Underscore. Nah, Hmm? salah value count. Value count berarti. Oh, Kakak sering terbalik soalnya. Maaf ya. Value aman. count. Ada S-nya kalau nggak salah. Value counts. Oh, Hmm. yang nine kok nggak ada ini ya? Ya, karena itu nggak terhitung ya. Dia memang Oh gitu. iya. Sekarang
Kita cek Hmm. data drop embark dot is null, atau secara keseluruhan aja deh, data drop dot is null dot sum. Kita analisis dulu yang missing value-nya ini. WhatsApp Sum. Is null-nya ada tanda kurung ya. Sum-nya juga ada tanda kurung. Run. Itu dia ya. Jadi H itu 177. Apa namanya? Data yang yang nggak hilang. diketahui. Ya, jadi nggak mungkin kita drop dia ya. Tapi kalau Berarti yang kalau embark itu yang embark itu cuma dua doang. Ya udah. di drop aja kalau gitu ya. Tapi jangan drop Iya. embarknya. Drop aja barisnya ya. Data Gimana? drop dot drop embark axisnya 0 nanti. Data drop dot embarked. Data drop buat dalam variabel baru boleh, atau mau itu tetap juga boleh. Ja- Jangan ini untuk semua datanya nanti. Oh, Nah, gitu ya. Oke. Data drop sama ini tadi. dengan Wait. iya. Data drop dot drop dot Oh, drop dot drop. dulu. Kemudian jangan pakai kurung siku kalau hanya satu. Pakai kurung biasa, nama kolom yang ingin di drop. Oh, Oke. bukan. Ini kan temen ngedrop yang nan-nya doang kan? Iya, drop NE pakai ya. Nah, Drop nah kemudian gini. axisnya jangan lupa sama dengan 0 ya. 60, koma X sama dengan oh, Oke, run. Sekarang coba cek. Pak, Wait, bentar. apa nih ya? Coba axisnya dihilangin. Hmm, Masa iya sih. Dia secara otomatis. Ada Katie. Hmm, hmm. Oh, butuh text one positional argument, but two are given. Maksudnya gimana? Hmm. Oke, Yan. Data drop sama dengan spesifikan ya. Spesifikan data drop kurung siku embarked. Yang pertama juga. Ada drop di Nah, di sini. situ kurung siku embark. Lagi mention data drop embark dot drop NE. Setelah sama dengan, sorry. Setelah sama dengannya itu tambahkan, nah di drop NE-nya itu nggak usah ada embark. Oh, berarti tinggal access aja, ya. Hmm. Drop ini access. Nggak usah eksis, nggak usah. Oh, usah. Iya, coba. Boom. Nah, sekarang Oh, coba dicek null value-nya. Apakah masih ada di embark? Data drop, panggil data drop dot is null dot sum. Oh, tanda kurungnya. Boom. Oke. ah, Loh, kok masih? oh, oh, Oke. Oke ya. oh, Kayaknya nanti kita hmm, but wait. Ah, ya udah gini aja mungkin ya. Kakak remote bentar. Data drop ya tadi namanya. Hmm.
sama dengan data drop dot drop NA drop NA dalam kurung. Coba bentar. Kok dia nggak bisa sih? Saya coba punya saya coba. Ini data saya udah ada belum ya? Gimana ya, Kak? Bentar, bentar. Kok aneh ya nggak mau? Oh, gini kali. Udah gini belum? Ah, Oke, mana Ryan? eh, ngapain? Iya, ini ya. Di eksisnya itu nggak usah ada eksis, tapi tulisnya adalah langsung ya. Oh, ya, aku nggak sengaja yang Edge juga keikutan ke ini, Kak. Jangan, jangan, aduh, jangan. Kalau itu memang Ah, ya, dia langsung menghapus semua data yang hilang. Cuman kita kalau yang Edge itu kita nggak eh, pertimbangannya nggak ini. Kak gimana, Kak? Udah ke update, Kak? Lah dari awal aja, runnya dari awal aja. Oh, ini berarti. Kayak masalah hidup kita bertambah ya kan, nggak sengaja. Aduh, kalau ini, oke masih ada Nen. Iya, Bentar. kalau di run dari awal ya itu dia ya. Oke, berarti bukan ini ya. Iya, Buat coba khusus, data ini drop. pengen yang khusus buat Ember aja ya. Iya, data drop sebelum eksis itu jangan itu udah bener. Sebelum taruh parameter subset atau bisa nggak ya langsung? Langsung coba. Subset mana ya? Nah, itu dihapus saja, Yan. Dihapus saja itu eksisnya dihapus saja. Hmm, Nah, kemudian hmm, langsung embark. Tanda petik jangan lupa. Bismillah. Bisa? Oh, berarti Eh, pakai kurung siku. Pakai kurung siku. Bukan, itu udah benar kurung. Cuman oh, embarknya di dah kurung ini siku. terus dah kurung siku lagi. Iya, betul. Hmm, coba ya. Kalau enggak dispesifikasikan aja nanti ininya subsetnya. Nah, Nah, kalau enggak berarti ya subset sama dengan itu gitu. Ada parameter subset namanya. koma. Enggak. Itu subsetnya itu nilainya embark gitu ya. Subset kurung sik sama dengan kurung siku embark. Nah, itu. Oh, berarti gini. Iya, betul. Kepencet. Aduh. Nih.
Ah, salah pencet. Nah, Komanya dihapus, komanya dihapus. mm-mm. Coba di run sekarang. Harusnya sih bisa ya. Nih, Ah, coba dicek lagi apakah masih bisa. coba Apakah installnya. boom. Oke, Oke, udah ya. Nah, sekarang oh subset edge-nya makanya. Oke, oke, oke. KHP kan nggak perlu dispesifikasi ya. Kalau Edge gimana? Edge itu kita perlu isi ya. Pertimbangannya Gimana tuh? gimana? Ini nanti kita di pertemuan dua kita bahas terkait ininya ya. Sekarang Yang ngisinya. ya kenapa pakai ini dan itu. Nanti kita pakai pertama Edge itu nanti kita isi berdasarkan P class. Jadi taruh aja ya. Edge satu sama dengan Edge satu sama dengan data drop. Oh, Edge Kem- atau Age? ya, itu bener deh itu. Oh, Edge. dah. Apa namanya? Data drop, nama datanya. Kurung siku, data drop lagi. Oh, Kemudian kurung siku pakai kolom P class ya. P class. Oke. Sama dengan satu. Di dalam kurung sikunya ya. Di dalam kurung siku sebelum yang kuning ini. itu. Ya, di situ. Oke. Sama dengan satu itu diisi age ya. Kurung siku lagi di situ. Di situ benar. Di sini. Ya, benar di situ. Nah, age ya. Age. Bukan, A-nya gede, yang kolom age. Nah, kemudian dot median, paling akhir dot median. Nah, sekarang ini ngebacanya gimana? Saya ingin nanti kelas sorry, apa seorang yang punya umur yang hilang, datanya yang hilang, kemudian umurnya itu kelasnya, Mana? kolom Kakak kelasnya boleh itu kontrol satu. nggak yang mana tuh? Yang kalau Hmm? dibacanya dari mana? Dibacanya Dibacanya secara keseluruhan sebenarnya. Kalau dari paling luar kita baca begini. Saya ingin sekarang kelas dengan kolom age itu kan data drop age ya, betul? ah, Ini ini dari yang paling luar. Dengan syarat, nah syaratnya itu yang ah ada di dalam. P kelasnya ini. sama dengan satu, ya. Oh. Oh, jadi ini Tol, kayak fungsi, kayak komposisi fungsi ini. iya betul, betul sekali fungsi Oh. komposisi ya, gitu Oh, ya. bilang aja dari tadi kayak gini aku bisa baca baru. Baru. Sekarang sekarang H2 P kelasnya 2 ya. H3 P kelasnya 3. Oke, kenapa harus Piko. masing-masing? Iya, karena nanti kan ya ini ada analisisnya lah kenapa ini. Cuman ini kita nggak bisa kayaknya nampilin analisisnya ya. Nih, Udah. dah. Nah, sekarang Run. itu di run aja. Sekarang kita buatin fungsi yang mengaplikasikan nilai-nilai itu ke dalam kolom age. Depth fill age, namakan aja fill age, depth fill age, DF apa? Def? Oh, depth ya, fill age. Underscore ini spasian. Depth fill age underscore age. Oh, bukan age ya. Bukan ya. Umur. Data ya. Data. Titik dua. Setelah tanda ininya. Bukan. Setelah tanda ininya. Oke. Apa namanya? If. Ya. if apa? If Udah. age. Hah? PD dot is null. Udah. Dalam kurung. Hah? Ini kita periksa kalau dia nanti ada nilai yang hilang. Gitu maksudnya. Dalam kurung Oke. data dengan kolom age. Data di dalam kurungnya. Di dalam kurungnya. Di dalam kurungnya ya. Oh, Data data kurung cuma siku dengan age, age. Hah? kemudian itu tanda kurungnya kurang, titik dua. Nah, kalau begini, periksa lagi. If If data kolom pick kelasnya sama dengan satu, pick class, data P class ya, echo sama parts. bukan parch, pick class,
Oh, sama dengan satu. dalam ini ya. Iya. No, 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 no. Oh, di Setelahnya, luar ya. setelah. Iya. Sama dengan satu. Titik dua. Nah, yang di return age satu. Kemudian if lagi ya, silakan. Nah, kemudian If. if kelasnya 2. Oh, oke oke. Iya, iya, paham paham paham. Paham, Kak. Aduh. Oke, udah. Udah. Nah, kemudian di luar if yang paling besar, oh, Masih ada lagi. jangan di run dulu. Di luar, ya nggak apa-apa sih ya, belum dipanggil juga. Di luar Oke. if yang paling, bukan di luar, ya di luar if yang paling besar, yang paling atas maksudnya, bukan paling besar. Bukan, bukan. Yang tadi Oh, yang paling, atasnya lagi. bukan, bukan. Di bawah, tapi jangan di dalam if ya. Di luar if. Return Iya. data Oh, age ya. ini. Ya, di situ. Return data age. Oke, sekarang di run. Oh, sekarang Iran. Oh, Iya, jadi run ini aja. kalau ada data kosong di age, Iya, di umur, nanti dicek kalau P kelasnya 1, nanti returnnya age 1. Kalau P iya, kelasnya 2, itu ada. Terus iya. baru kalau selesai itu nanti hasil dari returnnya itu dimasukin ke data age-nya tadi. Bukan, ya. Sorry. Ah, Benar, benar, benar ya, gitu. oke. Oh, oke Kak. Kemudian sekarang run, udah di run. Shift enter Dah. aja. Sekarang kita aplikasikan fungsi ini ke dalam data aslinya. Caranya gimana? Ya udah, data drop age sama dengan astagfirullah. Data drop dot apply dot apply dalam kurung Age. eh, fungsi itu aksesnya satu. Oh, nggak usah ada tanda kurungnya ya? Oh, dah. Ya, nggak usah. Tinggal view age aja. Yap. Kok saya kayak dejavu ya? Kak pernah ngajarin ini apa? Apa? Nggak ada terus ya. Ras. Apa ini kakak ini? Ya, apa? Kenapa nih kakak nih? Hah? Kenapa ini kakak? Nggak apa-apa, terus aja. Oh, ini untuk apa fungsinya sekarang kita aplikasikan ke dalam datanya gitu. Kalau ada data yang kosong dan p kelasnya satu, return each satu gitu. Coba Ah, di run. Setelah di run, sekarang cek nol nun apa nanya ya. Is null dot none. Oh, jangan oh, semuanya aja, oh, semuanya is aja. null. Is null dot none. Ini dot none lagi. Dot sum. Aduh, is null dot sum. Run. Oke, sekarang udah nggak ada Tahu? kan? Clear? Oke, sekarang tugas kita selanjutnya adalah ada variabel. Coba bilang data drop dot info. Di machine learning itu semua data itu harus dalam tipe numerik ya, integer atau Ini float. ada yang Nah, float, ada yang objek ya. ya, sekarang yang objek itu apa? Embark sama sex kan? Itu ya. Hmm, Nah, sekarang kita ubah dia ke variabel dummy. Masih ingat variabel dummy itu apa? lupa. Variabel boneka yang seolah-olah mengubah objek yang ada di seks itu kan nanti laki perempuan. Laki itu satu, perempuan itu nol, jadinya gitu-gitu. Ya, Oh, oke. gitu ya. Nah, sekarang caranya gimana? Eh Pakai fungsi lagi. enggak, kita udah pakai fungsi yang jadi aja langsung. Oh, langsung. Data sama dengan atau bebas namanya apa datanya? Bebas lah. Data clean bersih atau Data apa? clean. Iya, Oke, clean sama data deh. dengan clean data sama dengan pd.getDummies
Get Underscore, dummies. underscore dummies. Hah? Dalam kurung. Nah, datanya yang mana tadi? Data drop Sex ya. sama Bukan, data bar. drop. Oh, data Ya, drop. keseluruhan aja langsung. Nanti dia yang cetak sendiri. Koma, Data drop. drop first sama dengan true ya. Drop first. Iya, itu artinya apa? Cuman Artinya apa? ya Gak tahu. di run aja dulu, di run. Coba Oh, dicek clean datanya sekarang. Kakak harus ini soalnya nulis ya supaya. Nah, sekarang clean datanya udah aman. Nah, ini nih, Yan. Kan apa oh namanya? ya, Bentar. yang survive. Yang survive lagi gimana sih tadi? Yang Sex male yang leave. apa True namanya? false, true false. Iya, itu 1010 lah Embark ya. Nah, itu QS. Ini Ryan tuh kok ada yang male, ada yang female mana? Nah, itu Oh, dia. Ya. Jadi drop first itu seolah-olah kalau dia false berarti kan female gitu ya. Kita nggak perlu menulis lagi. Ah, gitu dia ya. oh, oh, jadi ini ngambil data yang pertama yang muncul, Iya, terus nanti itu yang betul. jadi yang true. Iya, betul ya. Jadi seperti itu. Oke? Nah, sekarang barulah kita Tapi kak, masuk bentar kak. gimana? Ini kok yang Q sama yang embark tuh ada beda-beda. QS sama itu. Satu lagi yang tadi, QS sama R kalau nggak salah. Nggak tahu Iya, kan. yang era mah kemana? Dia juga di drop ya. Jadi kalau Oh, kalau di Q-nya false berarti kemungkinan di S. Kalau di S-nya false S-nya berarti false berarti dia itu R. sisanya. Iya gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya. dia kayak irit Oh, gitulah, jadi irit. langsung gitu. Canggih juga ya. Jadi kedepannya mungkin saya nggak tahu kita kayaknya nggak perlu buat model kayak gini lagi deh. Bakal dibuatin sama Udah AI ada deh. ya. Oke Sen, sekarang bagian machine learningnya. Ah, From sklearn. Ya from sklearn di aja atas aja ya. langsung. Ya, from Tuh. sklearn. S, S K, bukan S biasa S sklearn sklearn. Nah itu oh, sklearn. sklearn dot model selection. Pertama Hmm? ya udah besok aja lah kakak jelasin ya supaya underscore selection import train test split. Apa ini gunanya? Apa Gunanya apa? untuk memecah belah data. Kalau Train betul kak? train test split. Train, Nah itu test. Oh itu. ya oke. Itu gunanya untuk memecah belah data ya. Ini Kenapa? ntar sklearn ini AI-nya ini. Itu library Oh library-nya. ya. Jadi model yang kita pakai udah jadi. Kalau ngebuat mungkin agak susah ya. Oke. Oh, kemudian selain itu pre-processing kayaknya ya perlu sih pre-processingnya. Bukan, bukan dari model selection. Lagi from sklearn dot pre-processing import standar scalar aja pakai. Nah, itu kemudian setelah itu kita perlu juga matriksnya mungkin ya. Matriksnya ya ini yang perlu juga. From scale learn dot matrix import confusion matrix sama classification report aja lah. Confusion. Ya, confusion matrix underscore matrix. Itu kalau di Ini Indonesia kan artinya apa ya? Matrix bingung. Hah? Ya benar-benar. Koma koma apa? Classification report ya. Classification report underscore report. Oke. Sekarang satu lagi ini untuk modelnya, model matematiknya from sklearn.neighbors ya. Neighbors import k neighbors classifier. K-nya gede, N-nya gede. K neighbors. Nah itu tuh tadi. Itu tadi bukan nggak pakai underscore dia. Bukan KN. Dah. Nah itu Ah, tuh. oh, Classifier, classifier. classifier. Oke, run sekarang. Nah sekarang buat variabel X sama Y-nya. Oh my God. Apa yang salah nih Ryan?
Oh, di escape tiga. bukan bukan matrix ya, bukan matrix. Matrix pakai C sama Oh, A. metric. Iya, Kayak matrix. Sorry. metric tadi. Oke. Matrix pakai S atau enggak? Enggak, make. Dia pakai Pantesan S. kok pantesan kok nggak Bukan. muncul. Kalau kalau itu memang matriksnya ya. Kalau itu matrix bukan matrix. Yang confusionnya itu matrix. Ah, Nah, kemudian kalau yang ini itu matrix. ada S. Oke, sekarang run. Ah, Boom. Oke. oke. Sekarang kita buat variabel X sama Y-nya. X sama dengan Eh, apa clean data ya. Clean data dot drop ini survived ya. Tanda bukan. Tanda kurung biasa, kurung biasa survive. S-nya survive. Axis-nya ini ya. Axis-nya satu. 1. Iya. Kemudian Y-nya itu clean data survived ya. Clean data Kenapa kurung siku drop? survived. Kenapa survive di? Oh, soalnya kita cariin survive ya. Iya, kurung siku ya, Oh, kurung kurung siku. Jadi kenapa yang kalau tadi kenapa Kak kalau kenapa yang survive ini gam eh aduh tiba-tiba nge-black. Halo Kak. halo, halo. Oke. Kenapa tadi yang ini pakai kurung biasa, kenapa ini pakai kurung siku? Iya, kalau drop itu kurung biasa ya. Nah, kalau yang Y itu dia manggil manggil ininya, manggil Yang survive doang. survive-nya, kolomnya. Nah, itu yang X itu Ah, kita ingin semua kolom kecuali yang survive doang, makanya di drop. mm-mm. Nah, kalau Y-nya itu saya ingin kolom survive-nya doang, makanya dia sendiri gitu. Oke. Oke, sekarang di run. Oh, jadi ini kayak ngeliat korelasi eh Iya, betul. data lain terhadap survive. Iya, Oke. betul. Run, Terus run aja. Sekarang apa namanya? Pecah belah datanya. Datanya jadi train sama test. X train, X test, X underscore train. Ya bebas sih kalau mau gitu juga nggak apa-apa. X underscore test, Y underscore train, Y underscore test. Sama dengan train test split. kok plus? Maaf. Sama dengan ya. Train. Nah itu. Klik enter aja. Split ya. Dalam kurung X, Y, test size-nya 20% aja, 0,2. Test size 0,2. Oke. 0,25 kalau mau seperempat. Bebas sih, cuman defaultnya Kalau lebih lama ngeloadingnya ya? enggak tergantung Oh enggak. kecepatan ini kalau itu ya. Ayo di run. Kemudian eh buat instansi ya apa namanya? Instansiate modelnya, instance modelnya. Pakai eh apa namanya? Model aja lah ya. Model sama dengan model sama dengan K neighbors classifier. K oh. Nah, itu dalam kurung. Nah, ini default tetangganya itu 5 jadi nggak usah di run aja langsung. Nah, ini modelnya. Nah, sekarang sebelum memakai modelnya kita perlu apa namanya? Samakan apa namanya? Skala dari angka di datanya. Pakai Pakai standar yang scalar. standard scaler tadi. Iya, caranya scalar sama dengan buat dia jadi objek dulu supaya lebih mudah. Standar scalar, bener scalar sama dengan oke. Scalar, standar scalar
Bu, S-nya dalam kurung run. Nah, kemudian yang harus kita skalakan apa? Oh, bukan Eh, itu. oh maksudnya langsung run aja. Oke. Kemudian, Dar, kemudian X-train sama dengan ini agak aku mau hasil. gantiin aja biar lebih enak liatnya. Maaf. Oke. Oke. Nah, X-train sama dengan kita sekarang X-train sama dengan standar scalar dot fit transform. Pit, Fit. pit. Ya, underscore. Nah, itu. Dalam kurung X-train-nya. Jadi saya membuat variabel namanya X-train dan saya ingin mentransformasi data X-train yang sudah saya buat di 49 itu. Jadi Nah, itu ngefit buat eh, ke apa ke standar ke scalar ke buk, scale di scale sama standar itu itunya ya itu. ya yang Gimana gimana? yang yang melakukan transformasi itu standar scalarnya, gitu ya. Ah, Jadi itu ya itu doang sih. Ayo di oh run. itu ntar jadi Gimana? itu speed transform itu dari standar scalar atau dari yang dari Dari train dari standar train. scalar ya. Oh, Jadi oke. dia yang melakukannya. Dan kemudian yang harus kita scalar X-test-nya juga ya. Langsung aja di satu cell ya. I-nya juga Kak. Halo? Ya. Allah Akbar. Halo Kak.
Halo, halo. Oh kak, Oke. Waduh, jangan jangan semuanya disamakan ya. Yang di oh enggak. yang di pit itu X-nya doang ya. Kenapa kak? Kemudian Oh karena X-nya itu yang lainnya. Kamu bukan iya, yang Y-nya kak. kenapa Y-nya enggak? Ini dulu ya, apa namanya? Tesnya jangan di pit. X-tesnya jangan di pit, tapi hanya ditransformasi. Jadi gini. Nah, gitu. Sekarang coba di run. Nah, kenapa X-train-nya perlu di pit? Kenapa X-test-nya nggak perlu di pit? Nah, mantap pertanyaannya ya. Jadi X-train-nya perlu di pit karena Alhamdulillah. X-train-nya itu yang belajar pola datanya. Nah, kemudian kenapa X-test-nya enggak? Nanti dia akan memprediksi X-test-nya itu. Jadi kita Oh tidak jadi boleh, itu yang classify, yang X-train itu classifier, ya X-test itu yang eh ren, apa sih regress. bukan, ini classifier, semuanya classifier nih. Ya, Oh, terus? ya Oh, ini ya nanti kakak oh, jelasin di pertemuan selanjutnya ya. Tapi sekarang kita buat dulu aja. Oke? Ayo, run Yan. Sekarang di run, kode ini di run. Nah, sekarang modelnya kan udah jadi ya. beneran habis. Apa? Gimana ya? Waduh, ini WiFi saya lagi apakah? Oh kak, Oh iya, maaf. coba Ah, di run. ya, udah nih, udah kak. Kok belum kelihatan? Ini Iya, itu dia. Kemudian modelnya udah kita buat, sekarang kita fitting modelnya ya. Caranya gimana? Model.fit sel baru. Model.fit X-train sama Y-train. model dot pit Fit ya. of fit. Ya. Pakai shift enter aja nanti ya supaya lebih ini. Dalam kurung X-train sama Y-train. Y-train. Oke, run. Boom. Oke, sekarang Oh, itu udah jadi. wow, Modelnya udah jadi. Nah, sekarang model prediction. Model pred sama dengan model bener kak. Eh, atau prediction aja saya lah. kan belum sarapan, jadi ini apa? Ibu saya baru ngasihin salad. Bentar, Oh, oke, oke. lagi ini. Ini besok kakak jelasin ulang ya. Jadi karena mungkin Tadi kalau gimana kak? sekadar nulis nggak ini. Iya ya. Ini gimana Eh, kak? prediction sama dengan model.predict dalam kurung X test X sama test ya. Y test. Ya. Ah, oke. Sorry, bukan Y testnya enggak, X testnya doang. Yang kita prediksikan X test doang. Oke. Nah, Run. kemudian sekarang di run. Ya. Nah, sekarang print classification report. Print atau confusion, ya udah classification report aja lah langsung. Print classification report. No, 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 dalam kurung classification. Nah, itu tuh. Dalam kurung, dalam kurung ya. Aku lagi. Iya, dalam kurung lagi. Data Y-test, data sebenarnya. Y-test, bukan, maksudnya Oh, Y-test. ah, Y-test, koma, prediction. Prediction, koma, prediction. Oh, bukan. Di dalam tadi, benar. Oke, sekarang di run. Boom. Nah, coba lihat akurasinya berapa? 85%. Udah mantap ya. Nah, jadi
keakuratan model ini adalah dapat memprediksi 85% secara benar. Errornya sebesar 15%. Gitu. Ya. Oke kan? Yo, Besok saya jelaskan ulang ini maknanya precision recall F1 score. Saya jelaskan apa. Kemudian kenapa begini dan begitu. Karena kita nggak cukup memang satu pertemuan doang ya. Oke. siap. Saya Oke. mau ngajar juga ini tinggal bentar lagi. Oke. Thank Yo, you so much ya. Dan ya, see you. Bye bye. ya. Kak. Dah.